فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله qauluhu bal humul wasatu fi firaqil ummah, bahkan mereka adalah humnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, al firqatu an-najiyah, dinamakan firqatun najiyah. Kenapa, Musa? Dia selamat di dunia dari bid'ah dan di akhirat dari neraka. Dan dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa, Ari? Namanya dua, Al-Firqatun Najiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dua? Talha. Li'annahum akhadhu bis sunnah, karena mereka mengambil sunnah, mengamalkan sunnah, dan mereka bersatu, yajtami'u, mereka bersatu di atasnya. Bal humul wasatu fi firaqil ummah, bahkan mereka adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok umat ini. Firaq jamak dari firqah. Kama annal ummata hiyal wasatu bainal umam, sebagaimana umat ini adalah pertengahan di antara umat-umat yang ada. Nanti akan beliau sebutkan pertengahannya Ahlus Sunnah dan pertengahannya Islam di antara agama yang lainnya. Nah, qala ya'ni al-umam as-sabiqah, yaitu umat-umat yang telah lalu, wa dzalika min iddati wujuh, dan ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, fa fi haqqillahi ta'ala, yang pertama tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Kanatil, ini bentuk pertengahannya umat Islam dibandingkan agama-agama yang lainnya, yaitu tentang menyikapi Allah Subhanahu wa taala. Kanatil yahudu tasifullaha bin naqais. Dahulu orang-orang Yahudi selalu mensifati Allah dengan kekurangan-kekurangan. Fatulhiquhu bil makhluk, maka dia menggabungkannya dengan makhluk. Sifat dengan sifat kekurangan, dan makhluk yang punya sifat apa ini? Kekurangan, sehingga dia mengikutkannya, menggabungkannya dengan siapa? Dengan makhluk. Wa kanatin nasara tulhiqul makhluk an-naqis birrabbil kamil. Sementara orang-orang Nasara mereka menggabungkan makhluk yang serba kurang, digabungkan dengan Rabb Azza wa Jal, Nabi Isa. Manusia yang penuh dengan kekurangan, yang punya kekurangan apa? Yang memiliki kekurangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau Yahudi menurunkan siapa? Allah jadi serupa kayak makhluk. Kalau orang Nasara kebalikannya, makhluknya yang dinaikkan kepada derajat siapa ini? Tuhan. Nah. Amma hadil ummah falam tasifur rabbin naqais. Adapun umat ini, mereka pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Mereka tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan seperti Yahudi. Walam tulhiqul makhluk bihi, dan tidak menggabungkan makhluk ke derajat siapa ini? Allah. Ini tidak seperti Nasara. Nah, sehingga umat ini pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Ini contohnya satu. Fi haqqillah. Wa fi haqqil anbiya, dan pada haknya para nabi. Kadzabatil yahudu Isa bin Maryam wa kafarat bih. Orang-orang Yahudi mendustakan Isa dan kufur kepadanya. Wa ghalatin nasara fihi hatta ja'alathu al-ilahan. Sementara orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyikapi Isa sampai-sampai menjadikannya sebagai sesembahan. Orang Yahud mengatakan Nabi Isa adalah apa? Anak zina. Sementara orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Dua-duanya berlebihan. Yang satu mengatakan anak zina, yang satu mengatakan anak zina apa?
anaknya Tuhan. Nah, amma hadhil ummah, adapun umat ini, fa amanat bihi biduni ghulu, maka beriman kepada Nabi Isa tanpa ghulu, tanpa berlebih-lebihan. Wa qalat huwa Abdullah wa rasuluh. Pertengahan, dia adalah hambanya Allah, bukan Tuhan, dan dia adalah rasulnya, bukan anak zina. Tengah-tengah, dia hambanya Allah, bukan Allahnya. Dan dia adalah rasulnya Allah, bukan anak zina. Nah, wa fil ibadat, yang ketiga dari sisi ibadah juga, an-nasara yadinuna lillahi azza wa jalla bi adami taharah. Orang Nasara beragama kepada Allah tanpa adanya bersuci, enggak pakai bersuci. Bimana annahum la yatatahharuna minal khubz. Maknanya mereka tidak bersuci dari kotoran. Yabulul wahid minhum wa yusibul baul siyabahu. Salah seorang dari mereka kencing dan kencingnya mengenai pakaiannya, biasa. Makanya sekarang banyak WC berdiri untuk kencing. Nggak ada airnya. Nah, alasannya supaya menghemat tempat. Ya samping-sampingan berdiri, yang penting nggak nampak saja anunya sudah. Nah, Allahul musta'an. Ya, ini dari siapa ini? Dari mereka ya, tisu yang nggak ada disediakan. Paling ya air sekedar jalan di mananya? Di dinding klosetnya itu. Oh ya, kloset berdiri ya. Yang di tempat-tempat umum biasanya di stasiun, di mana-mana. Nah, ya cuman airnya ngalir di mananya? Di dinding klosetnya itu aja udah. Nah, Allahul musta'an. Ya memang nggak pakai cebok. Nah, keluarkan, masukkan, selesai. Nah, Allahul musta'an. Wa yaqumu, kemudian dia pergi. Wa yusolli fil kanisah. Dan besok sholat kemana? Ke gerejanya. Masih nempel-nempel apanya? Wal Yahud bil aks. Yahudi kebalikannya. Gulu kalau Yahudi. Kalau kena pakaian, gunting. Enggak diapain? Cuci. Saking apanya? Saking bersucinya ini. Udah kena kencing, udah langsung apa ini? Potong langsung bajunya. Kalau kena tangannya cuma mau dipotong juga. Idza asabathum najasah, kalau terkena najis, fa innahum yuqarridunaha minas thawb. Mereka dia potong dari pakaiannya. Yang terkena apa ini? Najis. Fala yuqridu atau menggosoknya kayaknya ya. Fala yutahhiru halma indahum, maka tidak bisa disucikan dengan air menurut mereka. Hatta innahum yabta'iduna 'anil haid wala yu'akilunaha, bahkan sampai-sampai mereka menjauh dari wanita yang sedang haid, tidak diajak makan sama, wala yajtami'una biha, dan tidak berkumpul bersama dengannya, dikasih ruangan khusus sampai selesai apa ini? Masa haidnya, makan sendiri, kasih lewat bawah. Kayak apa ini? Kucing aja nggak kayak gitu. Nol mustahil. Ini saking dianggap kotornya siapa ini? Wanita haid oleh mereka. Amma hadil ummah fahum wasat. Adapun umat ini maka mereka pertengahan. Fayaquluna la hadza wa la hadza. Mereka berpendapat tidak seperti ini dan tidak pula seperti yang satunya. La yashukku thawb. Mereka tidak mengoyak pakaian yang terkena apa ini? Najis. Wala yusolli bin najasah. Tidak pula sholat sambil ada apanya? Najisnya, tengah-tengah antara Yahudi dan Nasara. Nasara nggak peduli, ya ke gereja meskipun ada apanya? Najisnya. Nah. Bal yaghsilu ghaslan, bahkan dia bisa mencucinya hatta tazula an-najasah minhu, sampai hilang najisnya dari pakaian tersebut, wa yusolli biha, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Wala yabta'iduna 'anil haid, dan dia tidak menjauh dari wanita haid. Bal yu'akilunaha, bahkan diajak makan sama. Wa yubashiruha zaujuha fi ghairil jima', bahkan bermesraan dengan suaminya tanpa diapai? Dijima, boleh. Nah, jangan usah panjang-panjang. Kadzalika puasa. Wa kadzalika aidan fi babil muharramat, begitu pula dalam bab yang haram-haram, minal ma'akil wal masyarib, makanan dan minuman. An-Nasara istahallu al-khaba'ith wa jami'al muharramat. Orang Nasara menghalalkan yang jelek-jelek dan juga semua yang haram.
Al-yahudu hurrima alaihim kullu dzi zufrin. Sementara orang Yahudi diharamkan atas mereka semua yang punya apa ini? Kuku. Nah, hewan-hewan yang punya kuku enggak boleh. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina hadu haramna kullu dzi zufur. Dan atas orang-orang Yahudi kami haramkan semua yang punya kuku. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim syuhumahuma. Dan dari sapi dan juga kambing kami haramkan atas mereka lemaknya, illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali yang dibawa oleh punggungnya, yang nempel di punggungnya. Awil hawaya au makhtalata bi'al, atau yang bercampur di dagingnya, itu yang boleh. Lainnya dari lemak-lemak enggak boleh. Wa dzalika jazainahum bibaghihim, itulah kami balas mereka dengan sebab tindakan melampaui batas mereka. Wa inna lasadiqun, dan kami benar dan kami jujur. Amma hadhil ummah fahum wasat, adapun umat ini maka mereka pertengahan. Uhillat lahumut thayyibat wa hurrimat alaihimul khaba'is. Yang baik-baik dihalalkan untuk mereka dan yang jelek-jelek diharamkan untuk mereka. Nah, wa fil qisas, dalam qisas juga pertengahan umat ini. Al-qisas fardun alal yahud, qisas itu wajib bagi Yahudi. Kalau ada yang terbunuh maka wajib diapain pembunuhnya? Bunuh, nggak ada pilihan lain. Nggak ada bayar diat atau dimaafkan. Bunuh, wajib apa? Bunuh, wajib qisas. Wa tasamu anil qisas fardun ala nasara. Memberikan maaf dari qisas adalah wajib dalam Nasara. Nasara nggak boleh, wajib diapain? Dimaafkan, diampuni, nggak boleh diqisas. Nah, amma hadhil ummah fahiya mukhayyarah bainal qisas wad diyah wal afu majjanan. Adapun umat ini maka diberi pilihan, mau kisos ya bisa. Yang punya pilihan siapa ini? Auliyaul maktul, keluarga yang terbunuh. Mau kisos, mereka menuntut kisos. Awid dia atau bayar denda. Awil af, atau mau dimaafkan, udah enggak denda, enggak apa ini? Majanan, artinya sama sekali enggak ada apa-apa, dimaafkan tanpa apa-apa. Karena afu itu bisa afu setengah, bisa afu kamil. Maaf yang sempurna, bisa maaf yang setengah. Yang setengah ya dimaafkan dari kisos, tapi bayar apa? Denda. Kalau dimaafkan majanan sama sekali nggak ada apa-apa, nggak dikisos, nggak juga bayar apa? Denda. Bebas umat ini, nggak seperti Yahudi yang wajib apa? Kisos, nggak seperti Nasara yang wajib apa? Dimaafkan. Nah, sehingga umat ini pertengahan. Fakanatil ummatul islamiyah wasatan bainal umam, bainal ghulu wa taqsir. Sehingga umat Islam ini adalah pertengahan di antara umat-umat yang ada, di antara ghulu ekstrim dan taksir berkurang-kurangan. Ahlu sunnati wal jamaah, maka ahlu sunnati wal jamaah sama seperti Islam itu tadi. Ahlu sunnah wal jamaah ini representasi dari Islam yang sesungguhnya. Sebagaimana Islam itu pertengahan di antara apa? Di tengah-tengah apa ini? Umat-umat yang ada. Ahlu sunnah juga pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada dalam apa ini? Dalam Islam. Ini tadi makna matanya tadi. Mereka adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok umat ini. Sebagaimana Islam adalah pertengahan di antara agama-agama yang ada. Fahlu sunnati wal jamaah baina firaqil ummah. Maka ahlu sunnati wal jamaah juga berada di antara tengah-tengah, di antara umat-umat yang lainnya. Kal ummah baina diyanatil ukhra, seperti umat Islam di antara agama-agama yang lainnya, yakni annahum wasat, bahwasanya mereka pertengahan. Summa dzakaral muallifu rahimahullah usulan khamsah. Kana ahlu sunnati wal jamaah fiha wasata bainal firaqil ummah. Kemudian penulis Syekhul Islam menyebutkan 5 pondasi dasar yang ahlu sunnati wal jamaah merupakan pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Nanti akan beliau sebutkan 5 perkara, sebagaimana tadi disebutkan 5 perkara yang umat Islam pertengahan di antara agama yang lainnya. Akan beliau sebutkan nanti 5 perkara juga yang ahlu sunnah berada di mana ini? Tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Nah, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Dan ini nanti akan menyinggung mau tidak mau kepada pengenalan terhadap kelompok-kelompok apa ini? Bid'ah. Nah, dan usul-usulnya mereka dan pondasi-pondasinya mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.